Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Palangkaraya. Perkenalkan nama saya Yupi Menopalina SPD, saya guru mata pelajaran fisika di SMA 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, submateri perpindahan kalor, kelas 11 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah untuk hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran kita yaitu fisika. Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Coba Ibu cek dulu ya kehadirannya. Alia, apa keterangannya? Iya, sakit tadi ya. Divia. Berarti untuk hari ini 2 orang siswa yang tidak hadir itu atas nama Alia dan Tri Aji ya. Mereka sakit. Kita doakan mereka berdua cepat sembuh agar bisa bergabung kembali belajar bersama-sama kita di ruangan ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, tadi yang sudah datang sampai duluan di ruangan ini itu Ibnu. Nah, silahkan Ibnu untuk kesempatan berdoa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibnu, Ibu silahkan untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih kepada Ibnu sudah memimpin berdoa kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen ngecek gimana nih baju kalian hari ini sudah rapi belum? Coba berdiri semua, Ibu cek. Oke, sebelah sini rapi. Yang laki-lakinya biasanya berkeluaran. Nah, hari ini bagus rapi semua ya, pakaiannya masuk, sih ya. Jadi untuk belajar tidak hanya, silakan duduk. Untuk belajar itu tidak hanya dari segi kesiapan, dari segi mental saja, tapi dari segi fisik pun itu juga mendukung. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang, memperjuangkan kemerdekaan negara kita sehingga kita dapat dengan bebas beraktivitas di untuk memimpin untuk dirijen kita hari ini meminta tolong kepada Rahdia. Silakan Rahdia maju ke depan untuk kita bersama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Untuk kita bernyanyi, membangkitkan rasa nasionalisme kita, silahkan berdiri semua untuk anak-anakku. Ya. Tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih tadi sudah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hal itu adalah salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita agar kita merasa memiliki dengan negara kita. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya tentang perpindahan kalor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga ya materinya yaitu tentang suhu dan kalor. Oke, kira-kira masih ingat nggak tentang pembelajaran kemarin? Masih ingat? Nggak? Kira-kira apa sih bedanya keduanya ini? Yang kanan. Yang satu logam semua. Yang kanan ya yang kiri. Ada pegangan kayunya.
Kenapa dibuat berbeda? Apakah fungsinya sama atau tidak? Fungsinya sama nggak keduanya? Sama. Tapi kenapa dibuat berbeda? Yang satunya seluruhnya logam, aluminium apa? Terus yang satunya ada kayunya. Kira-kira apa? Untuk apa kira-kira? Nyaring-nyaring apa? Biar nggak panas. Yang mana nggak panas? Yang kanan atau kiri? Yang ada kayunya. Apakah benar? Apa alasannya kenapa kok pegangan kayu tidak membuat panas katanya? Apa alasannya? Karena kayu tidak menghantarkan panas. Apa benar seperti itu? Oke, nah untuk menjawab semua pertanyaan dan membuktikan jawaban kalian, maka kita akan mempelajari hal tersebut. Nih, tentang perpindahan kalor. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa itu suhu? Kan kemarin sudah belajar ya? Nah, materinya itu tentang suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Ibu tanya sekarang, apa itu suhu? Kalian mengenal suhu itu ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Kira-kira ada suhu apa saja? Derajat suatu benda. Oke, bagus sekali Maura. Jadi itu pengertian dari suhu. Jadi suhu itu tidak hanya panas saja atau dingin saja, tapi yang namanya suhu itu adalah derajat panas dingin suatu benda. Terus ada yang namanya kalor. Apa itu kalor? Ada yang bisa jawab? Apa itu kalor? Ada yang ingat? Kalor suatu bentuk energi panas, sehingga biasanya benda yang memiliki suhunya tinggi itu berarti kalornya juga tinggi itu. Nah, ada nggak kaitan antara suhu dan kalor? Apa kaitan antara suhu dan kalor? Kalau suhu tadi kan derajat panas dingin suatu benda. Nah, sekarang kaitannya dengan kalor apa? Sudah mulai ingat ya tentang suhu dan kalor. Oke, berikutnya. Terhadap suatu benda sudah bisa mengakibatkan adanya perubahan suhu. Ada suhu dari benda, ada panas, ada dingin. Yang berikutnya, apakah kalor dapat berpindah? Kira-kira yang namanya energi panas suatu benda itu dapat berpindah nggak? Bisa? Bisa. Bagaimana cara berpindahnya? Kalau kita kan berpindah dengan cara, kalau dekat jalan, kalau jauh pakai motor. Ya. Nah, kalau kalor bagaimana? Kalor bisa berpindah melalui? Oke, untuk mencari jawabannya, kita akan mempelajari hal tersebut hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu secara efektif. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan ada ada secara efektif itu kalian religius. Jadi kita sudah mulai dengan cara berdoa. Yang kedua, nasionalisme, yaitu kita sudah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, teliti dalam hal apa? Nah, nanti kan kalian melakukan percobaan. Tentunya ada data yang harus kalian cari di sana. Nah, data itu harus dengan teliti agar hasilnya akurat. Oke, itu secara efektif. Terus ada secara kognitif, secara pengetahuan. Ada berapa tujuan pembelajarannya? Ada 4. Yang pertama yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, kalian dapat mengkategorikan cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menentukan nih mana pernyataan yang sesuai dengan konsep perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang terakhir, tentunya kalian juga harus bisa nanti setelah mengikuti pelajaran ini menghitung laju perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Gambaran kegiatan kita pada hari ini nanti adalah untuk menjawab semua tanya dan membuktikan semua jawaban kalian tadi adalah nanti kalian akan bekerja dalam kelompok untuk melakukan percobaan. Nah, percobaannya apa? Yaitu tentang perpindahan kalor. Nah,
Sebelumnya kalian harus merencanakan dulu. Nah, untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan tentang perpindahan kalor yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Itu gambarannya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini agar lebih bersemangat, maka kita harus kita yel-yel ya. Oke, yel-yelnya apa? Fisika. Yes, yes, yes. Saat kita masuk ke kegiatan inti kita, nah Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini sudah Ibu bagikan. Kelompok yang pertama itu ada Farelsius, Jasmine, Maura. Nah, itulah kelompok untuk belajar kita pada hari ini. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Perwakilannya lagi mengambil lembar kerja peserta didik, dibaca dan dipahami bersama-sama ya. Nih, silahkan kelompok 1 diambil KPD-nya, dibaca dan dipahami bersama teman satu kelompoknya. Kelompok berikutnya adalah, nih, perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar apa yang nomor 1? Nomor 1. Mengaduk air, ada asap-asapnya. Jadi kayak misalkan membuat air teh panas gitu. Yang kedua, merebus air. Yang ketiga apa? Api unggun. Biasanya anak-anak pramuka ya, ada malam api unggun. Nah, oke, itu bagus ya. Untuk kegiatannya apa? Gambar yang terlihat di sini. Apakah kalian pernah mengalami atau melakukan aktivitas seperti di gambar? Pernah. Oke. Apa sih yang mempengaruhi ketiga peristiwa ini? Contoh ini. Apa yang mempengaruhinya? Ada? Apa, Mai? Gadis? Api. Ada api. Kira-kira api tersebut mempengaruhi apa untuk yang pertama? Panas. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini ya. Nih. Oke, baiklah, untuk menambah sumber belajar kalian, Ibu akan mengirimkan e-modul suhu dan kalor di grup WA grup kita ya. Tunggu. Sudah terkirim? Nah, silakan sambil dibaca dulu materi kita tentang hari ini, yaitu perpindahan kalor. Oke, baik. Tadi e-modulnya sudah Ibu kirim, sudah dibaca ya untuk materi perpindahan kalornya. Nah, sekarang silahkan kalian buka lembar kerja peserta didik kalian. Nah, di sana ada beberapa gambar yang kurang lebih sama seperti pada layar juga. Nah, kalian identifikasi di sana. Kalian yang pertama rumuskan masalah. Oke. Kalian sudah membaca e-modul. Nah, sekarang kalian sudah kita mulai mengidentifikasi lembar kerja peserta didiknya. Oke, lembar yang kedua, gambarnya itu gambar yang kurang lebih sama pada layar tadi juga, yaitu ada gambar orang mengaduk teh panas dalam gelas, ada air yang mendidih dalam panci, dan yang ketiga ada kegiatan api unggun. Nah, jika kalian mengaduk air teh panas dengan sendok, kira-kira apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Panas. Oke, yang kedua, mengapa air yang di dalam panci, padahal kan air yang di dalam panci itu kan tidak bersentuhan langsung dengan api, tapi kenapa dia dapat mendidih? Nah, yang ketiga, ketika ada kegiatan api unggun, kalian kan beradanya tidak terlalu dekat ya dengan api unggun. Apa yang kalian rasakan? Terasa hangat. Apakah ada media untuk menghantarkan hal tersebut? Tidak kan? Nah, oke. Sekarang rumusan masalahnya itu adalah kalian mengapa ujung sendok yang tidak terkena air itu ikut panas?
Itu untuk yang pertama. Nah, nanti kalian buat hipotesisnya ya. Oke. Bagaimana hipotesis kalian sesuai dengan kejadian yang pertama tadi? Apa hipotesis kalian? Karena sendok terbuat dari bahan konduktor yang dapat mengantarkan panas dari air panas yang di dalam gelas. Iya, jadi nanti hipotesis ini kan kita buktikan setelah melakukan praktikum atau percobaan nanti ya. Oke, lanjutkan. Bagus untuk yang Oke, kalian sudah menuliskan hipotesis kalian. Nah, berikutnya adalah data collection atau mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Yaitu dengan melakukan percobaan. Percobaannya adalah tentang perpindahan kalor konduksi, konveksi, sama radiasi. Silahkan perwakilan anggota kelompoknya mengambil peralatan praktikumnya di depan. Oke, dimulai dari kelompok 3 dulu boleh. Ini alat dan bahannya. Silahkan ambil masing-masing satu. Nah, ini satu. Nah, nanti selagi kalian melakukan praktikum atau percobaan, Ibu juga akan menilai kalian ya, menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian bersama kelompok kalian. Oke? Oke, baiklah. Tadi alat dan bahan sudah kalian ambil. Nah, berikutnya adalah kalian susun rencana kalian, yaitu dengan cara membagi tugas ya. Kalian membagi tugas kalian untuk masing-masing kelompoknya agar nanti pekerjaannya itu berjalan lancar dan cepat selesai. Nah, oke. Sebelumnya, Ibu akan ada alat dan bahan di sana, ada sendok, lampu spiritus, sampai ke stik es krim. Percobaan yang pertama itu konduksi. Nah, kalian untuk konduksi, alat dan bahan yang kalian gunakan itu adalah ada gelas beker, nanti diisi dengan air, terus dengan sendok. Nah, itu nanti sama seperti tadi ya, dirasa apa yang terjadi dengan sendok ketika dibiarkan beberapa lama. Terus diisikan nanti di lembar kerja peserta didiknya gitu ya. Yang kedua, konveksi. Untuk konveksi, yaitu alat dan bahan yang digunakan adalah ada kaki 3, kawat kasa, gelas beker, dan nanti serbuk gergaji. Jadi itu serbuk gergaji ya cocok tadi ya. Nah, itu sebagai media kalian agar kalian bisa jelas melihat bagaimana perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan untuk yang radiasi, cukup menggunakan pembakar spiritus atau lampu spiritus, ada stik es krim, terus yang warna-warni tadi itu bukan permen ya. Nah, ini adalah slime. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meletakkan stik es krim agar dapat berdiri di sekitar lampu spiritus. Dan ini bukan bahan untuk kita bukan buat kue hari ini, tapi ini mentega sebagai bahan kita untuk praktikum melihat bagaimana kalor tersebut dapat mempengaruhi. Oke, gimana? Sudah jelas? Sudah jelas dengan kegiatan kita hari ini? Jelas? Yang pertama apa dulu? Kalian melakukan apa dulu? Nah, apa dulu? Air. Oke, ya. Berapa? 150 katanya ya, 150 mili. Oke, hati-hati itu air panas, takut kena temannya, tangannya. Oke, tutup kembali. Oke, silakan letakkan. Timbangan mentega sebanyak 2 gram. Iya. Nah, nih. Serbuk gergaji. Airnya panas. Oke. Itu sudah sudah ditimbang? Sudah, oke. Nah, setelah menteganya ditimbang, menteganya ditempelkan di sini. Nah, ketika menteganya ditempelkan di sini, stopwatch kalian mana? Pakai HP aja. Pakai HP. Ketika ini sudah ditempelkan di situ nanti, nah, ketika ini diletakkan di situ, sudah ada menteganya, ini dijalankan. Nanti kalian amati ketika berapa lama waktu yang diperlukan ketika mentega tersebut meleleh atau mencair. Sudah paham? Oke, silahkan. Margarin apa tuh tadi? Minyak 5. Saat margarin meleleh, ukur suhunya itu yang diukur margarinnya loh, Bu. Gimana, Bu?
Gimana? Ini sudah airnya hampir mendidih ya? Oke, langkah berikutnya tadi untuk konveksi bagaimana? Setelah air hampir mendidih? Masukkan sejumput serbuk gergaji ke dalam gelas. Oke, silahkan masukkan sejumput serbuk gergaji. Oke. Nah, nanti itu kalian amati bagaimana pergerakan serbuk gergaji ini ketika air ini mendidih. Arahnya bagaimana gitu? Apakah di atas ke bawah kah atau bawah ke atas pergerakan? Jadi agar mudah terlihat itu serbuk gergaji ini karena serbuk gergaji ini bergerak dia berbarengan dengan pergerakan airnya. Gimana? Bisa? Ya, sudah mendidih? Oke. Gimana? Mencair? Iya. Susah hidupnya. Gimana? Sudah siap ini untuk percobaan radiasinya? Siap. Sudah. Ini sudah diukur? Yang mana yang 5 cm? Yang 10? Yang 15? Oke. Nah, tadi untuk radiasi kalian mengamati ini ya, ketika ini sudah hidup, diamati, waktunya dijalankan. Kira-kira yang mana yang lebih cepat meleleh gitu? Menteganya. Silakan dihidupkan. Ya. Nanti untuk mematikan jangan ditiup ya. Nanti kalau tiup ini bisa meledak, ini untuk mematikannya dengan tutupnya. Ya. Nih, bagi-bagi tugas. Nopal mengamati yang 10 cm. Terus Nur Ngalia mengamati yang 5 cm dan Flora mengamati yang 15 cm. Kapan dia mulai mencair menteganya? Gimana? Sudah jelas? Bisa? Oke, silakan lanjutkan percobaannya ya. Ya. Oke, bagaimana? Sudah terlihat perubahannya? Sudah. Yang mana yang lebih cepat meleleh tadi menteganya? Yang 5 cm. Yang 5. Terus? Yang 10. Lanjut 10? 15. Oke, sudah dicatat di LKPD-nya? Sudah? Nah, oke, kalau sudah silahkan diisi pertanyaan yang ada di lembar kerja. Oke, silahkan diisi, tadi belum diisi ya tuh. Oke, diisi kembali. Lanjutkan ya, cepatkan selesai. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah selesai mengisi pertanyaan pada LKPD? Sudah. Oke, baiklah, agar bersemangat kembali, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking kita pada hari ini itu adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu? Tahu. Oke, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, snack. Oke, sudah dilihat sesuai nggak dengan hipotesis tadi? Gimana hipotesis kalian? Ini ya. Oke, karena yang radiasi karena adanya pancaran. Coba dicek. Kira-kira sama nggak dengan jawaban kalian yang di hasil percobaan? Nih. Bagaimana hasilnya untuk yang H? Sama? Sesuai hipotesis? Oke, bagus sekali. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah selesai melakukan percobaan, selesai menjawab LKPD-nya juga. Tentunya kita harus, nih, berikutnya adalah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kira-kira kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, bagus. Kelompoknya Pika, silakan kelompok Pika untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama dengan memasukkan air ke dalam gelas. Bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalahnya, yaitu mengapa ketika berada di sekitar tersebut terasa hangat. Hipotetisnya adalah karena adanya pancaran panas dari udara tanpa zat penghalang. Adapun hasil dari percobaan kami ialah yaitu pertama, stick pada jarak 5 cm dengan waktu 1,25 detik dengan suhu 32 derajat. Kemudian stick yang kedua dengan jarak 10 cm dengan waktu 2,53 dengan suhu 31,5. Kemudian stick yang ketiga dengan jarak 15 cm dengan waktu 3,30 dengan suhu 30 derajat. Apakah ada tiga atau kesimpulan pada percobaan ini, yaitu radiasi adalah peristiwa perubahan dalam adanya. Yang kami apakah Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, jelas? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baiklah anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yaitu percobaan konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, tadi memang ada beberapa perbedaan ya dari kelompok 1 dan 2, yaitu mengenai masalah waktu ketika percobaan yang radiasi. Memang untuk yang radiasi tadi mungkin itu karena perbedaan tempatnya. Untuk yang kelompok 3 dia agak dekat pintu, jadi memang udara di luar itu mempengaruhi dapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi nggak apa-apa, hasilnya sama saja kesimpulannya tadi ya. Oke. Baiklah, yang berikutnya kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari hasil percobaan. Oke, percobaan yang pertama tadi adalah perpindahan kalor secara konduksi. Apa kesimpulannya untuk perpindahan kalor secara konduksi? Siapa yang mau? Oke, silahkan. Pika. konduksi adalah perpindahan kalor yang membutuhkan medium sebagai penghantar dan disertai dengan pembedaan partikel. Oke, bagus sekali Pika. Berikan aplaus untuk Pika. Oke, yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Oke, siapa yang mau perpindahan kalor secara konveksi apa? Iya, Jasmine. Oke, bagus sekali Jasmine. Jadi, untuk perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. Yang ketiga, secara radiasi. Oke, bagus Noval, silakan. Apa kesimpulannya? Oke, jadi bagus sekali, benar sekali. Jadi untuk radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Terus bagaimana caranya? Ya itu dengan cara hanya dipancarkan saja. Oke, bagus sekali, itu kesimpulan. Nah, ini ada contoh soal bagaimana menghitung laju kalor yang diterima oleh suatu benda. Nih, contohnya adalah ada jendela kaca, ada kan? Nah, tentunya kaca jendela itu kan dua sisi kan? Ada sisi yang berada di luar ruangan, terus ada juga sisi yang berada di dalam ruangan. Pada sebuah kamar memiliki luas kacanya itu adalah 1,5 meter kuadrat. Perbedaan suhu permukaan jendela
yaitu antara permukaan jendela yang ada di dalam ruangan dan di luar ruangan itu adalah sebesar 2 derajat Celcius. Nah, koefisien konveksi pada keadaan itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalor per sekon sentimeter kuadrat kali derajat derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah laju kalor yang diterima oleh jendela? Oke, diketahuinya dulu. Luas penampang A, perbedaan suhu delta. Delta itu adalah artinya perubahan akhir kurang awal atau yang besar kurang yang kecil. H itu adalah lambang untuk koefisien konveksinya. Yang ditanyakan laju kalor yang atau yang diterima oleh jendela, yaitu H-nya. Rumusnya adalah tadi kalian sudah melakukan percobaan. Nah, tentunya kalian juga sudah mendapatkan faktor apa saja sih yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi. Apa tadi Jasmine? Faktornya Jasmine. Satu apa Jasmine? Ya, jadi kalornya. Jadi berkaitan dengan suhu. Yang kedua apa lagi? Tetapan konveksinya, yaitu dilambangkan dengan H kecil. Yang ketiga, laju perpindahan kalor, itulah yang ditanyakan di sini. Nah, sesuai rumusnya, maka laju kalor berpindah secara konveksi itu dirumuskan dengan H dikali luas penampang dikali perbedaan suhunya. Oke, setelah dikalikan hasilnya dapatkan 2,25 kalori per sekon. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, berikutnya adalah nih. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, maka kalian mengerjakan soal evaluasi. Oke, Ibu kirim. Oke, cek lagi di HP-nya, Ibu kirim link Google Form-nya. Oke, sudah ada ya? Sudah? Oke, silakan kalian kerjakan soal evaluasi tersebut. Ada 4 soal. Kiranya waktunya cukup 10 menit ya. Oke, cukup ya 10 menit. Silahkan dikerjakan. Nah, gimana? Ada kesulitan, Ibnu? Nggak ada. Oke, sip. Sudah jelas ya tadi penjelasan di depan contoh soalnya ya. Oke, lanjutkan. Kelompok terbaik 3 diwakili oleh Noval. Oke, bagi-bagi ke temannya. Terima kasih. Oke. Berikutnya, sesuai hasil evaluasi tadi, jadi kalian mengerjakan soal 4 soal tadi, ini sudah Ibu cek di Google Form-nya. Nah, jadi pada Google Form ini sudah ada hasilnya. Kalian, oke, ternyata ada 3 orang peserta didik yang nilainya di bawah KKM. Nah, untuk yang di bawah KKM nanti akan mengadakan remedi ya, Ibu akan berikan remedi. Sedangkan bagi yang sudah mencapai batas KKM, kalian akan Ibu berikan pengayaan, yaitu mempelajari materi berikutnya sesuai dengan materi kita berikutnya, yaitu bab teori kinetik gas. Ya, oke. Oke, baiklah anak-anak, ini hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi sesuai percobaan juga tadi, yaitu konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Apa contohnya tadi? Ya, sendok yang diletakkan di dalam gelas, terus sendok yang tidak ujung sendoknya tidak di dalam air panas itu juga ikut panas. Oke. Apa saja yang mempengaruhinya? Yaitu bahannya, bahan dari mediumnya. Terus yang kedua adalah perbedaan suhu. Yang ketiga ukuran. Yang keempat adalah panjang atau panjang dari mediumnya gitu ya. Oke. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang diikuti perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, contohnya tadi adalah apa tadi Jasmine? Ikut bergeraknya, iya, serbuk gergaji yang ada di dalam air yang mendidih. Itu membuktikan bahwa mediumnya air tadi ketika dia menghantarkan kalor itu dia ikut bergerak atau berpindah. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Oke.
Nah, ini contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Mana tadi? Contohnya adalah angin laut dan ada angin darat. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Yang mempengaruhinya ini adalah ada H kecil, A dan delta T. Yaitu dipengaruhi oleh perbedaan suhu, ukuran dari medium perambatannya, dan nih koefisien konveksinya. Dan yang terakhir, perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana Noval? Perpindahan kalor secara radiasi. Ada nggak medium menghantarkan tadi? Tidak tidak ada. Jadi dengan untuk perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Bagaimana cara sampainya? Itu hanya dengan cara dipancarkan. Apa contohnya tadi? Sampainya suhu matahari yang panas itu dapat kita rasakan. Kalor secara radiasi dia itu penyerap kalor yang baik. Jadi itu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Simple, kecil, tapi itu adalah ada ilmunya di sana. Jadi sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Nih, kayak 0 ada garis di atasnya itu adalah tetapan Stefan Boltzmann. Ini. Nah, terus juga E itu apa? Berkaitan dengan warna dari penghantarnya tadi. Jadi semakin pekat warna hitamnya itu, maka E-nya itu sama dengan 1. Tapi ada pertanyaan? Oke, Flora, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Iya. Panjang dari medium itu mempengaruhi dari zat perambatan. Iya, bagus sekali pertanyaannya Flora. Pertanyaannya adalah apakah panjang dari mediumnya itu mempengaruhi untuk laju perpindahan kalor? Jawabannya bagaimana? Ada yang lonjak terlebih dahulu sebelum Ibu? Iya, bagus sekali. Mempengaruhi, benar sekali. Karena semakin panjang suatu penghantar, maka kalor untuk sampai ke benda berikutnya itu juga akan semakin lama. Jadi jawabannya adalah bahwa panjang suatu medium itu juga mempengaruhi laju perpindahan kalor. Bagaimana, sudah jelas? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, refleksinya adalah apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Anissa, tentang apa Anissa? Iya, ada berapa perpindahan kalor? Ada 3. Apa saja? Ibnu, apa perpindahan kalor yang pertama, Ibnu? Betul. Konduksi yang kedua, apa Maura? Konveksi, bagus sekali. Yang ketiga, apa Nurgalia? Ya, radiasi. Berikutnya, apa yang kalian suka dengan pembelajaran pada hari ini? Praktikumnya, bagus. Terus, bagaimana kalau praktikum? Menyenangkan? Ngantuk nggak? Nggak, bagus. Mudah paham? Mudah, sip. Berikutnya adalah apa yang kalian belum pahami tentang materi kita? Ada nggak? Ada yang belum dipahami? Nggak ada? Sudah paham semua? Kita di akhir pembelajaran kita sebagai makhluk Tuhan, kita perlu mensyukuri nikmat yang sudah kita rasakan, walaupun pertama ada nikmat sehat terlebih dahulu. Ya, jadi itu yang perlu kita syukuri. Nah, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, awal tadi kita berdoa, maka terakhir pun kita juga harus berdoa. Untuk berdoa pada penutup, Ibu beri kesempatan minta tolong kepada Farel, pimpin doa kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat bagi masa depan kalian di masa depan, dan semoga kalian menjadi orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, minggu depan kita belajar tentang teori kinetik gas. Oke, belajar ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.